Seiring adanya tantangan global warming dengan cuaca yang tidak menentu, musim yang tidak menentu, nah bagi peternak skala kecil tentunya memiliki kendala atau hambatan terkait dengan ketersediaan pakan. Nah sebenarnya teknologi pakan ini sudah banyak dikembangkan. Silase yang dikembangkan bersama tim para peneliti dari BRIN dan Fakultas Peternakan dan SPS UGM tentunya. Oleh sebab itu kita berjejaring bersama dikomandoni oleh program studi S2, S3 PKP Sekolah Pasca Sarjana UGM bersama mitra riset kita dari BRIN dan juga Fakultas Peternakan. Kita mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, utamanya peternak, terkait bagaimana mereka mampu menguasai teknologi pakan untuk mendukung penyediaan pakan yang bisa available di setiap musim, sehingga peternak tidak menemui kendala yang berarti manakala musim kemarau. Ini tentunya sangat mendukung peternak kecil di lapangan. Sobat Pembangunan, sebagai respon dalam menghadapi perubahan dan mitigasi iklim yang tentunya memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan pakanan hijau, maka dilaksanakan pemberdayaan peternak melalui pembuatan silase sehingga kebutuhan pakan ternak bisa selalu tersedia sepanjang tahun dan merupakan salah satu langkah untuk mencapai ketahanan pakan yang berkelanjutan. Sobat Pembangunan, silase adalah hijauan makanan ternak atau HMT yang diawetkan dalam tempat yang kedap suara atau silo, sehingga HMT tersebut mengalami proses fermentasi secara anaerob. HMT yang dapat diproses menjadi silase adalah rumput, daun-daun, dan hasil samping pertanian yang biasa digunakan dan disukai oleh ternak. Tempat yang kedap udara atau silo digunakan untuk menyimpan silase. Dapat berupa drum fiber atau kotak kayu, bak semen, galian tanah yang dilapisi plastik. Silo harus rapat dan tidak kemasukan udara. Syarat keberhasilan perbuatan silase adalah HMT yang akan diproses menjadi silase dibuat berkadar air sekitar 60-70%. Kemudian HMT yang dimasukkan ke dalam silo dipadatkan. Kemudian silo, tempat penyimpanan silase tidak bocor atau berlubang dan silo ditutup rapat agar tidak kemasukan udara. HMT segar yang akan diproses menjadi silase dilayukan selama untuk menurunkan kadar air dan dicacah atau dipotong ukuran 2-5 cm agar mudah dicampur dan dipadatkan. Silo bentuk drum agar dilapisi plastik di bagian tutup. Sobat Pembangunan, adapun manfaat dari silase ini adalah peternak tidak perlu mengarit rumput setiap hari. Dengan adanya silase, pada saat petani sibuk dengan kegiatan lainnya, maka ternak dapat diberi pakan silase. Kemudian, manfaat lainnya adalah mengatur pengelolaan dan pemberian pakan. Dengan adanya silase, maka pengelolaan dan pemberian pakan dapat diatur sehingga pakan ternak dalam setiap bulannya selalu tercukupi. Pada saat musim penghujan, di mana produksi rumput atau daun-daunan melimpah, maka dapat dilakukan pembuatan silase. Manfaat yang terakhir adalah mengatasi kekurangan pakan di saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, petani mengalami kesulitan mendapatkan pakan HMT segar, hasil dari mengarit. Untuk itu, maka dapat digunakan pakan silase untuk mengatasi kekurangan pakan tersebut. Nah, Sobat Pembangunan, penasaran gak sih gimana cara pembuatan silase? Nah, sebelum masuk ke pembuatan, kita lihat dulu nih apa saja alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan silase. Yang terdiri dari rumput, bekatul, tetes, M4 dan juga air dengan jumlah rumput sebanyak 1000 kg. Kemudian bekatul sekitar 50 sampai dengan 100 gram, tetes tebu 5 liter, M4 2,5 liter, dan air sebanyak 5 sampai dengan 10 liter. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah rumput yang akan dibuat ya teman-teman. Sehingga apabila ingin melakukan pembuatan silase dalam skala yang lebih kecil, bisa dilakukan perhitungan menggunakan metode kalibrasi terlebih dahulu. Sobat Pembangunan, adapun cara pembuatan silase ini adalah yang pertama, rumput dilayukan semalaman, kemudian esok harinya dicacah dengan parang atau dipotong-potong menggunakan mesin chopper sehingga rumput berukuran panjang 2 sampai dengan 5 cm. Selanjutnya, rumput yang sudah dicacah tersebut ditaburi dedak, padi atau bekatul atau dedak gandum polar sebanyak 5 sampai dengan 10% dan dicampur merata. Kemudian disemprot atau diperciki oleh campuran air, tetes dan juga M4
masing-masing sesuai takaran yang sudah disiapkan pada perhitungan kalibrasi sebelumnya. Rumput setelah dicampur dengan beberapa bahan dan merata, maka rumput dimasukkan ke dalam silo atau drum yang sudah disiapkan. Sedikit demi sedikit sambil dipadatkan dengan menggunakan metode diinjak-injak sampai benar-benar padat. Sobat Pembangunan, tentunya tujuan dari memadatkan ini adalah agar mengurangi adanya kemungkinan angin ataupun udara di dalam drum nantinya. Selanjutnya, drum atau silo diisi campuran rumput sampai permukaan penuh, kemudian bagian atas dilapisi plastik, ditutup penjepit sambil ditekan. Setelah tertutup rapat, drum ditimbang dan diberi label, ditulis jenis rumput yang digunakan, berat silase dan juga tanggal pembuatan silase. Setelah itu, drum kemudian disimpan dalam ruangan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, silase dicek kualitas hasilnya dan jika kualitasnya baik, dapat diberikan kepada ternak. Sebelum diberikan kepada ternak, silase diangin-anginkan terlebih dahulu. Umumnya ternak memerlukan waktu untuk adaptasi pada pakan silase. Sobat Pembangunan, dengan adanya kegiatan pemberdayaan peternak melalui pelatihan pembuatan silase ini, diharapkan peternak mampu mengadopsi dan juga mengimplementasikan hasil kegiatan pelatihan berupa pembuatan silase sehingga dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak secara berkelanjutan. Selamat siang Mbak, ini saya akan bercerita tentang silase. Jadi saya pakai silase ini sudah lama sekali, dari tahun 2024 sampai sekarang saya masih aktif untuk bikin silase. Karena alternatif yang paling tepat, karena juga saya itu sebagai orang yang tidak pernah ada di rumah, jadi jarang di rumah, harus pergi terus. Itu saya menyediakan dengan silase, karena silase ini sangat praktis, sehingga kalau saya pulang kemalaman itu hanya pakan dengan itu. Ternyata juga kualitasnya juga bagus, di ternak juga bagus. Ya, dampaknya adalah yang pertama adalah kita efisien waktu, kemudian juga di kandungan ternak daripada dipakan dengan keringan yang tidak ada fungsinya, hanya jerami kering katakan kita. Seperti ini kan calon ini kan calon untuk dibikin jerami, sehingga belum ada protein yang tambahnya. Kalau sudah bikin silase ini proteinnya bertambah. Ada beberapa protein yang kandungannya di pakan ternak bagus, di pencernaan juga bagus. Jadi dampaknya yang pertama adalah efisien waktu, itu yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, harapan saya ini dengan berkelanjutan silase ini, petani-petani peternak ini harus ingin sekali bikin silase karena apa? Sangat praktis dong. Tapi kadang-kadang karena ternak ini aja sebagai sampingan, kemudian peternak ini juga sampingan pekerjaan, ada yang buruh tani, ada yang tani, sehingga memang kalau tidak dimotivasi, tidak dikejar-kejar itu jarang yang pakai. Praktisnya dipakan aja yang masih belum jadi silase. Tapi harapan saya nanti kalau kita punya silase di waktu musim hujan itu kan sangat susah untuk mencari makan. Nah, kita untuk cadangan pakan yang musim hujan, kita hanya duduk di rumah dengan istilahnya minum wedang dengan nyaman, makan nyaman, sapinya nyaman, itu musim hujan. Karena hujan ini kalau kita cari pakan ternak susah, Mbak. Silase untuk kami di kelompok ternak Andini Mulyo itu sangat dibutuhkan untuk mensikapi cuaca ataupun iklim yang tidak menentu. Artinya iklim di Gunung Kidul pada umumnya dikala pakan itu melimpah, dikala pakan itu tidak dipakai, itu bisa kita olah dengan cara kita fermentasi, dibuat silase dan yang lain untuk cadangan pangan untuk ternak kita di kala musim kemarau. Kalau kita lagi panen raya di petani, itu limbah pertanian sangat banyak sekali, baik itu jerami, tepung jagung, dan limbah yang lain itu hanya oleh petani dibuang ataupun dibakar di lahan. Kami sebagai kelompok, kami mencoba memformula, mengolah untuk dijadikan makanan ternak di kala susah musim kemarau, sehingga sangat diperlukan. Kegunaan ataupun silase itu kalau sudah kita perlakukan akan menambah nilai gizinya, nilai proteinnya, sehingga itu tidak akan kalah dengan dikala kita memberikan hijauan segar pada ternak kita. Kami mengajak pada kelompok, pada masyarakat untuk selalu memanfaatkan bahan yang melimpah itu kita olah untuk menjadi silase, bahan fermentasi ataupun yang lain, sehingga nantinya
dikala kekurangan pakan kita tidak akan terlalu pusing, karena disadari atau tidak untuk musim kemarau itu di Gunung Kidul perputaran uang untuk makan ternak itu sangat tinggi sekali. Harapan kami sebenarnya disadari atau tidak, kelompok ternak dimanapun itu usia peternak itu sudah tua. Kami mencoba untuk mengajak pada rekan-rekan pemuda tani ataupun petani yang masih muda untuk mau menekuni peternakan, pertanian, karena kalau tidak kita siapkan dari sekarang bisa jadi pertanian atau peternakan itu akan macet, berhenti karena usia petani yang ada sekarang ini sudah menua ataupun sudah lanjut usia semua.